Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini mari kita bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari bangun rasa syukur kita. Terus katakan bahwa Tuhan itu baik apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena Dia baik. Tidak ada yang sanggup untuk mengubah hal itu. Mari sama-sama bawa hati kita menyembah Dia. Dia rindu mendengarkan yang terbaik dari kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami mau masuk Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau memandang Engkau, Tuhan dan Raja kami. Thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Katakan ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Thank you Jesus. Yes, you are good. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku bawa persembahkan kami, oh, yang terbaik bagi. Mari sama-sama bawa korban syukur di hadapannya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan katakan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yang Kau bawa
setiap musim hidup kami, Kau tunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan. Biar dari hati kami mengalir pujian, mengalir ucapan syukur, kami bawa ke hadapan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, kebaikan-Mu Bapa tak tertandingi. Kami mau nyanyikan mazmur, kami menaikkan pujian Yesus, Raja kami yang hidup. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan di atas segalanya. Hanya Kau Yesus Raja kami, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Haleluya. Mari bangunlah jiwaku, berharaplah kepadanya. Harapan yang sejati hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami mau percaya, kami mau pegang janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu tak terselami, pemikiran-Mu jauh melebihi pemikiran kami. Oh ya Yesus, kami puji, kami sembah Yesus Raja kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kami hanya bagi-Mu, hanya bagi Raja yang hidup. Terima kasih, Kau tetap Allah, Kau tetap ada, Kau selalu bersamaku. Kau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau pegang janji-Mu, Kau nyatakan kebaikan-Mu. Sekalipun kami tak setia, sekalipun kami terjatuh, Kau ada di sana. Kau mengangkat kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau tunjukkan kesetiaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus. Bapa yang baik itu sedang di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, bersama dengan kita. Biarkan Dia memeluk kita dengan kasih-Nya. Malam hari ini datang dan rasakan, mari datang dan nikmati kasih-Nya. Dia ada bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Thank you Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Thank you Jesus. Yes Lord. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Bapa kami setia. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, tak akan ku ragu, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Engkaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya, Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Katakan, mari berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah
bersyukur, ku mau percaya, ku mau setia mengiringmu di setiap langkah hidupku. Engkau Allah dalam hidupku, Yesus, Yesus, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah Allahku, Kaulah Tuhanku. Kau dahsyat dan ajaib, besar kebaikanmu, besar kasih sayangmu. Yesus, kau bantu pencurungku. Oh Yesus, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Jesus. Thank you Jesus. Allah yang selalu menepati janjimu, Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap perbuatan. Setiap perkataanmu akan tergenapi pada waktunya. Ajar kami percaya, ajar kami setia. Thank you Jesus. Ajar kami mengerti Tuhan. Bahkan saat jalan-jalanmu terasa buntung, saat kami terasa gak tahu apa yang harus kami lakukan di depan kami, di situ Engkau tetap ada. Di situ tetap ada Tuhan yang setia menantikan kami untuk kami sampai ke garis tujuan kami. Kami mau setia Tuhan, sama seperti Engkau setia. Allah Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Thank you Jesus. Yes, you are faithful. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Thank you Jesus. Ajar kami mengerti, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi,
untuk selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau kami ada di dalam keraguan Tuhan, kami merasa buntu jalan kami. Bapa, biar roh-Mu bekerja Tuhan sekarang di dalam hidup kami. Bangkitkan iman pengharapan kami akan Engkau. Bukakan mata hati kami supaya kami bisa melihat Engkau di tengah situasi yang gak enak yang kami harus alami Tuhan. Biarkan dalam segala perkara kami tetap hanya melihat kepada Engkau. Ada Yesus di setiap masalah kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang jauh melebihi perkara kami. Tuhan yang kami punya Tuhan yang jauh hebat, lebih hebat daripada masalah kami. Biar iman percaya kami bangkit Tuhan malam hari ini. Kami mau katakan kami menang atas masalah kami. Kami menang atas segala problema kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada perkara kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarkan Engkau berbicara malam hari ini. Kami siap mendengarkan dan menerima berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Malam hari ini kita kembali bertemu di dalam sesi worship night. Dan di dalam pesan Tuhan untuk malam hari ini dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus, saya berikan judul Pilihan Rut. Minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana di dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Dan seringkali pula pilihan yang kita pilih ini akan berdampak di kemudian hari. Bahkan untuk kehidupan kita kelak saudara. Supaya kita ini tidak keliru di dalam mengambil sebuah keputusan di dalam pilihan-pilihan tersebut. Kita belajar dari satu pribadi yang bernama Rut. Bagaimana Rut itu membuat sebuah pilihan. Apa nilai-nilai yang dipakai oleh Rut untuk menentukan pilihan di dalam hidupnya, saudara? Rut adalah wanita biasa. Dia bahkan bukan keturunan daripada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bukan, saudara. Rut ini adalah keturunan daripada Moab. Firman Tuhan sendiri berkata, orang Moab, keturunan bangsa Moab, itu tidak boleh masuk di dalam jemaat Tuhan. Bahkan sampai keturunan ke-10. Tetapi karena pilihan yang dilakukan oleh Rut itu benar saudara. Nilai-nilai yang dilakukan, nilai-nilai yang dipakai oleh Rut itu benar. Di dalam dia menentukan keputusan-keputusan hidupnya. Tuhan pakai generasi daripada Rut itu untuk melahirkan Yesus Kristus, Tuhan kita saudara. Minggu yang lalu, hal yang pertama yang saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Rut itu mengambil sebuah keputusan untuk berkorban. Dia setia di dalam pengorbanannya. Bagaimana dia mendampingi Naomi, menantu mertuanya. Dia punya pilihan untuk tinggalkan Naomi saudara. Tetapi dia mau berkorban untuk tetap setia. Dia mendampingi Naomi. Tentunya secara mata manusia, secara pandangan manusia umumnya sudah tidak ada harapan hidup bersama dengan Naomi. Naomi tidak punya lagi seorang anak yang bisa menjadi pendamping, menggantikan suami daripada Rut yang mati, saudara. Sudah tidak ada kesempatan. Naomi juga bukan seorang yang kaya. Dia sudah kehabisan, dia sudah habis kekayaannya. Tetapi Rut tetap berkorban untuk setia. Dia dampingi Naomi. Sekalipun secara manusia tidak punya harapan. Tetapi Rut tetap memilih untuk berkorban dan setia kepada Naomi. Yang kedua saudara, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari sikap Rut
di dalam dia menentukan pilihan di dalam hidupnya, yaitu Rut ini mau mengambil yang tercecer, saudara. Apa artinya? Ya. Rut mengambil yang tercecer. Saya baca dari Rut 2, kitab Rut 2 ayat yang kedua berkata, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara, di dalam tradisi orang-orang Israel saat mereka panen, ada petugas-petugas, ada pekerja-pekerja yang mengambil, memanen hasil panenan saat itu. Di saat panen itu, saudara. Dan ada orang-orang yang mau atau yang bisa diizinkan untuk berjalan di belakang para pekerja-pekerja ini, mengambil bulir-bulir gandum saat panenan itu yang tercecer, saudara. Dia mengambil yang tersisa. Kalau di dalam aturan bangsa Yahudi, orang Israel, mereka membiarkan orang-orang ini, karena orang-orang ini orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang secara keuangan, secara finansial, secara ekonomi mereka golongan bawah, saudara. Ya, diizinkan untuk melakukan itu. Dan Rut, dia mau mengambil bagian itu, sekalipun dipandang manusia rendah, saudara. Tetapi Rut ini mau mengerjakannya. Sekarang ini di zaman-zaman yang instan ini, saudara, banyak orang kepinginnya cepat berhasil, ya. Seringkali kepingin cepat kaya, ya. Kerja kerasnya tidak mau, usahanya malas, tetapi mau cepat berhasil hidupnya, mau cepat usahanya menjadi besar, ya. Lakukan segala macam cara, ya. Malam hari ini kita mau belajar dari pribadi Rut ini. Dia memulai dari bawah, dia mengambil yang tercecer, dia mengambil yang tersisa. Apa yang dia kerjakan yang dianggap sia-sia oleh dunia ini, yang tidak ada artinya, saudara. Rut mau pilih, Rut mau kerjakan hal itu. Kalau hari-hari ini di hadapan kita ada pelayanan-pelayanan yang mungkin tidak dipandang oleh banyak orang, kalau engkau lakukan itu, engkau mau tetap mengerjakan itu, saya percaya engkau seperti Rut. Hari-hari ini orang inginnya tampil di depan, saudara. Orang ingin dilihat oleh banyak orang, ya. Tetapi Tuhan memperhitungkan setiap daripada kita yang mau melayani Dia, mau mengerjakan apa yang Dia perintahkan, sekalipun tidak dilihat oleh banyak orang yang bekerja di belakang layar, ya. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, mari kita mau belajar daripada Rut ini. Saat dia mengambil yang tercecer, dia mengerjakan bagian-bagian yang tidak dipandang oleh manusia, bahkan dihindari oleh banyak orang. Tuhan itu nyatakan kasih buat Rut lewat Boas, saudara. Ya. Saya mengenal satu orang ibu, dia ini selalu berdoa, Tuhan berikan aku pelayanan yang orang lain tidak mau kerjakan. Ya. Saya pernah bertemu dengan beliau di Surabaya dan beliau cerita kisah hidupnya, saudara. Sampai akhirnya Tuhan itu pertemukan dia dengan seorang anak yang cacat, saudara. Dan kemudian ibu ini dengan sukacita, dengan senang hati, dia merawat satu anak ini, saudara. Anak yang dibuang oleh orang tuanya karena cacat, saudara. Dia rawat anak ini dengan penuh kasih. Dia lakukan bagiannya. Sampai kemudian Tuhan percayakan anak-anak yang lain. Ibu ini tidak menikah. Dan anak-anak ini menjadi sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ibu ini. Ibu ini mengasuh anak-anak itu dengan penuh kasih. Dan dia dipercayakan Tuhan panti asuhan, saudara. Dia kerjakan bagiannya, dia layani. Dia dipelihara Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan-keadaan yang sulit, dia dipelihara Tuhan, saudara.
Di dalam masa-masa yang sulit pun Tuhan sertai dia, saudara. Saya pernah ketemu yang lain lagi. Ada seorang wanita, dia belum menikah pada waktu itu, saudara. Tetapi dia tergerak untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak di sekitar bantaran sungai. Dia punya sebuah rumah kecil, rumah sederhana. Di depannya ada sungai, saudara. Dan di situ biasanya tinggal orang-orang yang secara ekonomi mereka kurang mampu. Dan gadis ini, dia buka rumahnya. Dia undang anak-anak itu untuk datang, saudara. Dia belajar, anak-anak itu belajar. Dan wanita ini, gadis ini menjadi guru. Menjadi guru les untuk anak-anak itu. Dia tidak mendapatkan hasil secara finansial, saudara. Dia lakukan bagiannya. Bahkan sampai hari ini saya dengar kabarnya dia sudah menikah, dia bersama dengan suaminya, dia tetap lakukan pekerjaan ini, saudara. Apakah kita ini mau tetap melayani Tuhan sekalipun orang tidak melihat kita? Saya percaya setiap kita yang mau bekerja buat Tuhan, kita mau melakukan apa saja untuk Tuhan, ataupun mungkin di dalam pekerjaan-pekerjaan sekuler yang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun orang tidak menganggap pekerjaanmu, sekalipun orang tidak menganggap pelayananmu, apakah engkau mau tetap melakukannya buat Tuhan seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, ataukah kita mau tinggalkan? Malam hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari Ruth ini, saudara. Dia mau melakukan bagiannya sekalipun dia tidak dianggap, sekalipun yang dilihat orang itu negatif, sekalipun dihina orang, dia tetap melakukan bagiannya. Dia mengambil yang tercecer, saudara. Kalau kita baca kelanjutannya di pasal yang ketiga dari kitab Rut, Tuhan buka jalan lewat Boas. Tuhan berikan perlindungan, saudara. Lewat Boas, Rut ini ditebus. Rut diangkat menjadi istri daripada Boas, saudara. Bahkan Rut dan Naomi, akhirnya mereka ada di dalam perlindungan daripada Boas ini, saudara. Dari keturunan Boas dan Rut dihasilkan Isai, ayah Daud. Dan kemudian diturunkan Daud, seorang raja Israel yang terbesar di zaman itu, saudara. Bagaimana Daud, cucu daripada Rut ini, dipakai Tuhan menjadi seorang raja yang paling terkenal, bahkan sampai saat ini, saudara. Namanya dikagumi banyak orang, namanya ditinggikan, dimuliakan di antara bangsa Israel, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini perlindungan kita itu bukan dari kekuatan manusia. Perlindungan kita itu bukan dari harta kita, saudara. Perlindungan kita bukan dari koneksi-koneksi orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi. Perlindungan kita dari Tuhan saja. Dan Tuhan menghargai setiap kita yang mengambil sebuah keputusan. Yang setiap kita melakukan bagian kita. Yang mengambil yang tercecer. Melakukan bagian-bagian pekerjaan-pekerjaan, baik itu di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu hari-hari ini, ataupun di dalam pelayanan-pelayananmu. Saat engkau melakukan bagian yang dianggap orang hina sekalipun, dan engkau dengan tekun, engkau tetap melakukannya, Tuhan sendiri jadi perlindungan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus belajar untuk menjadi seperti Rut. Ambil yang tercecer, mengambil yang tidak dianggap orang. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekalipun itu tidak dipandang oleh manusia. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku
Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Dan Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, katakan, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam ibadah worship night pada malam hari ini. Kalau kami boleh menyembah Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan ini menjadi bau-bauan yang harum, dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan malam hari ini Engkau berkenan atas setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami, bahkan di dalam keluarga kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini ya Bapa, hamba-Mu terus mohon berkat atas setiap umat Tuhan, atas setiap kekasih Tuhan yang datang kepada Tuhan karena kasih-Nya. Terima kasih ya Bapa, biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kesehatan, kekuatan,
bahkan umur yang penuh Tuhan berikan buat setiap kami, para kekasih-Mu yang mengasihi dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, damai sejahtera, penyertaan dan perlindungan Tuhan biarlah turun bagi setiap umat-Mu dimanapun kami semua berada Tuhan. Kami bersyukur untuk keadaan-keadaan yang semakin baik buat negeri kami Indonesia, buat kota kami, dimanapun kami ditempatkan Tuhan untuk tinggal. Dan kami mau berdoa buat negeri kami serta kota kami. Biarlah ada damai sejahtera perlindungan Tuhan atas negeri kami Indonesia, juga kota kami. Engkau juga memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan semua orang-orang yang bekerja bersama beliau. Tuhan, Engkau menjadi perlindungan yang kuat dan Tuhan memberikan hikmat-Mu atas setiap para pemimpin kami Tuhan. Engkau memberkati kami semua Bapa, keluarga-keluarga, bahkan anak-anak kami dimanapun mereka semua berada. Anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur yang penuh menjadi bagian kami. Kami diberkati di dalam segala usaha pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.